warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Gimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan sehat ya nak. Sekarang kita lanjutkan pokok bahasan kita mengenai rotasi. Nah, pada minggu yang lewat kita mempelajari mengenai refleksi ataupun pencerminan. Sekarang kita lanjutkan dengan rotasi. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata-kata rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Kalau kita perhatikan, apa penyebabnya terjadinya siang dan malam? Nah, itu karena adanya rotasi bumi. Sekarang, kalau dalam matematika, pengertian rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik tertentu, yaitu ataupun sejauh alfa. Kemudian, rotasi ini nantinya ada rotasi yang searah dengan jarum jam dan ada yang berlawanan arah terhadap jarum jam. Nah, jadi kalau titik pusatnya tetap 0,0. Kalau dia rotasi positif, itu berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau rotasi 90 derajat artinya dia berputar 90 derajat. Nah, maka jika titiknya X, Y, maka bayangannya menjadi min X, Y. Kalau rotasinya 180 derajat berlawanan jarum jam X, Y, maka bayangannya min X, min Y. Kemudian yang 270 derajat juga, kalau kita rotasikan dia berlawanan arah jarum jam X, Y, maka bayangannya Y, min X. Sedangkan 360 derajat, rotasi 360 derajat berlawanan arah jarum jam X, Y, maka bayangannya tetap X, Y. Nah, sekarang kalau rotasinya yang negatif, yaitu yang searah dengan jarum jam. Nah, kalau dia rotasi 90 derajat, kita buat X, Y, maka bayangannya Y, min X. Rotasi 180 derajat, X, Y, maka bayangannya min X, min Y. Yang 270 derajat, X, Y, maka bayangannya min Y, X. Rotasi 360 derajat, X, Y, maka tetap dia X, Y. Nah, jadi dari sini itu kita pakai dengan rumus. Ada juga nanti kalau kita pakai dengan cara menggambar. Tapi kalau kita masih tingkat SMP, yang kita pakai hanyalah rotasi 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dan yang searah dengan jarum jam dan 180 derajat, kemudian yang berlawanan arah jarum jam dan searah dengan jarum jam. Sekarang kita perhatikan contohnya. Kalau dia rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Titik A 9,3 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Bayangan titik A adalah, kalau dia menggunakan rumus sesuai dengan rumus kita tadi, X, Y, maka bayangannya min Y, X. Jadi penyelesaiannya, kalau dia A 9,3, berarti X-nya 9, Y-nya 3, maka bayangannya kan min X ke depan, berarti 3 itu kita buatkan karena dia negatif, maka min 3,9. Jadi itulah bayangannya. Kalau dia rotasi 180 derajat,
Ini pun yang berlawanan arah dengan jarum jam. Misalnya titik K 3,8 dirotasikan 180 derajat, maka bayangan titik K-nya kita pakai dengan rumus. Kalau dia X, Y, dirotasikan, jadi bayangannya min X, min Y. Jadi penyelesaiannya K 3,8, maka bayangannya adalah min 3,8. Nah, bagaimana kalau dengan gambar? Ini contohnya ya. Kalau umpamanya titik A itu 4,1, kita rotasikan dia. Kita rotasikan dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka nanti bayangannya itulah di gambar yang merah itu, di titik yang merah itu, yaitu min 1,4. Nah, kalau kita rotasikan 180 derajat, maka hasilnya ke yang ungu, yaitu min 4,1. Nah, kalau dia 4,1 kita rotasikan searah dengan jarum jam, maka hasilnya itulah yang biru, 1,4. Itu kita tengok harus pas ya, kita menggunakan busur. Jadi kita ukur dia besar sudutnya 90 derajat. Nah, dari beberapa contoh ini, ada nggak yang nggak bisa dipahami anak-anak ibu? Jika ada, ditanyakan. Kemudian, jika tidak ada lagi yang mau bertanya, di sini ada latihan ibu buat dan biar kalian kerjakan. Berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 439, jelaskan apakah gambar berwarna biru merupakan hasil rotasi dari gambar berwarna merah. Jika ya, tentukan besar dan arah rotasinya. Nah, jadi nanti kalian kerjakan, kalian amati apakah memang itu nanti hasil bayangannya kalau kita rotasikan dia. Nah, itu rotasinya kalau dia rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Begitu juga dengan soal B. Kemudian nomor 2, titik P 7,3 dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam, menghasilkan bayangan P1, berarti P aksen ya. Apabila P dicerminkan, maksudnya P aksennya nanti dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan X, tentukan bayangan yang dihasilkan. Berarti dia ini adalah bayangan kedua. Nah, itu yang ditanya. Sedangkan yang soal nomor 3, diketahui segitiga DEF dengan koordinat titik sudut di D 3,2, E 8,1, dan F 8,5. Gambarlah bayangan hasil transformasi segitiga DEF. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0. Kalau yang seperti ini kita pakailah kertas berpetak. Kemudian setelah kita gambar, baru kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini pelajaran kita pada minggu yang lewat. Kemudian soal yang ini, yang bagian A itu, setelah kita cerminkan, baru kita rotasikan hasil dari cerminannya itu. Nah, kemudian ibu lanjutkan dengan soal nomor 2. Dirotasikan 180 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, kemudian ditranslasikan sejauh min 2, 3. Ini artinya soal yang tadi ya nak, yang segitiga DEF. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan nak?
Kalau tidak ada lagi, ya udah Ibu sudahi pelajaran kita pada hari ini dan tolong dikerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.